Hey cuy, welcome to my channel. Kali ini aku nge-review si Plexton G30. Seperti requestan kalian, ini dia headsetnya G30. Unboxingnya sudah pernah aku buat, jadi silahkan cek di pojok kanan video di sini untuk ngeliat unboxingnya. So kali ini aku nge-review singkat aja, nggak pengen panjang lebar. So kita bahas dari si kabelnya dulu ya. Panjang kabelnya si Plexton G30 ini termasuk lumayan ini ya, lumayan panjang, hampir 1 meter lebih gitu. Untuk di HP itu kepanjangan banget. Jadi kadang-kadang kalau aku lagi main biasanya kabelnya itu aku lilitin ke telinga dikit, aku angkat sedikit ke telinga biar nggak terlalu menjulur panjang kabelnya, jadinya aku selipin di telinga lah. Dan selain itu juga kualitas kabelnya sendiri nggak jauh beda sama yang Plexton G20 atau G25. Ini nggak jauh beda, sama aja menurutku, pakai yang pipih kayak gini. Terus kalau untuk jack 3,5 milinya sudah gold. Biasanya yang G20 sama G25 itu warnanya silver ya, yang perak ya. Ini sudah gold plate, dan ya ini juga sama aja. G25 sama G30 sama aja. G20, G25, G30 itu sama aja. L shape bentuk jacknya seperti ini, nggak ada yang beda, sama. Terus kalau untuk di pengaturannya, di mic-nya ada switch on off-nya di sini, dan ada silent-nya juga di sini. Ya ini untuk mic-nya. Kalau mau kalian silent tinggal dikebawahin aja. Kalau di atasin dia on. Terus ini volume slide-nya up and down. Dan di sini ada untuk play and pause, untuk ngangkat telepon juga bisa pakai yang di sini. Ini juga mic ya di sini ya. Dapatnya double mic. Ini juga ada mic yang di sini. Dan earpiece-nya itu seperti ini. Dia agak besar dan agak memanjang. Kalau bentuk ujung earpiece-nya ini itu mirip kayak si Plexton G20. G20 bentuknya begini, bengkok gitu ya, bengkok ke sini. Dan dia ada pengaitnya di sini, pengait untuk di daun telinga kalian di sini. Pengaitnya ini bisa dilepas. Dan aku nggak sukanya itu di pengaitnya tertera R dan L-nya, right and left-nya tuh di pengaitnya. Jadi kalau pengaitnya kalian lepas, nggak ada tulisan R sama L-nya, atau kanan kirinya itu nggak ada tulisannya. Tapi bisa kalian lihat sih dari colokan mic-nya, yang di sebelah kiri itu ada jack untuk mic. Kalau kalian nggak pakai ya tinggal kalian lihat ada lubangnya apa nggak. Nah ini lubang jack mic 2,5 milinya. Untuk ujung headsetnya ini dia ngelengkung ke depan. Nah ini berarti yang kiri, dan yang ini yang kanan, lengkungnya ke dalam gitu ya. Kalau dari kualitas bahan yang di sini sebetulnya ringan, cuman dia itu lumayan berat karena ada ini mic yang keduanya itu, mic di headsetnya itu, ini tuh ngebuat berat. Jadi kalau kalian ngelepas pengaitnya, otomatis dia akan berasa kayak turun gitu deh, berasa berat gitu loh. Dan aku nggak saranin sih kalian pakai mic-nya tanpa pengait, soalnya pengait ini yang ngebuat di headsetnya ini nggak berat di telinga kalian. Beban dari mic yang di headsetnya ini itu kerasa banget. Kalau pengait telinganya itu dilepas, itu kerasa banget beratnya. Fittingnya itu agak kurang enak ya buatku ya, fitting dari headset ini. Yang aku rasain itu agak kurang nyaman, agak sakit gitu sih di telinga. Aku pakai itu beberapa kali, sering tak lepas karena agak kurang nyaman untuk fitting headsetnya ini. Aku nggak tahu ya kalau di telinga kalian mungkin beda, tapi yang aku rasain kayak gitu, fittingnya nggak begitu enak buat telingaku ya. Dan micnya juga jarang tak pakai sih, mic yang ini nih. Cuman kalau bener-bener temen itu nggak dengar suara kita atau suara kita terlalu jauh, ya mau nggak mau pakai ini. Tapi bisa kalian akalin juga dengan dikaitin ujung sininya ke deket telinga. Soalnya kan kabelnya itu panjang, jadinya aku sering kaitin di telinga tuh suaranya juga jadi jelas jadinya. Jadi nggak perlu pakai mic ini juga nggak masalah. Dari segi suaranya itu ini sebetulnya enak buat dipakai main game. Suaranya itu di atasnya si G25. Kalau kalian udah pernah nyobain Plexton G25, suaranya itu di atasnya, itu lebih powerful dari si Plexton G25. Kalau yang G20 itu terlalu over kalau menurutku bassnya ya. Kalau yang ini hampir mirip sama si Plexton G25, cuman dia sedikit naik
powernya tuh sedikit naik lah. So kalau kalian pakai headset ini tuh, kalau menurutku sih harus di-adjust lagi ya. Di sini ya biasa aku sering kalian untuk nge-adjust yang di sini, yang ngebuat suaranya itu lebih mantap. Kalau untuk step dan sebagainya, headset ini enak banget. Kalau kalian lebih mentingin yang namanya step musuh itu, ya aku saranin sih mending si G25, soalnya stepnya itu lebih rinci si G25 daripada si Plexton G30 ini. Suaranya kadang-kadang itu sedikit ngebingungin kalau di jazz. Ya jazz-jazzanku agak aneh sih ya, pengaturanku agak ya di setengah gini lah, volumenya yang di sini setengah dan yang di HP itu full. Kalau untuk dengerin hal lain kayak nelpon gitu, nonton film atau dengerin musik gitu, headset ini cukup enak, suaranya itu ngebas banget. Dan ini contoh suara dari mic Plexton G30. Ini contohnya. Yo, ini suara yang kalian dengar dari headset Plexton G30. Ini di bawah ya. Posisinya seperti ini. Ini aku nggak pakai mic tambahan yang ini. Aku cuma pakai mic yang dari headsetnya. Kalau posisinya seperti ini, suaranya kira-kira seperti ini. Dan aku juga sering sih nempelin ke telinga kayak gini, yang kayak aku sebutin di video. Nah biasanya tak pakai kayak gini soalnya kabelnya agak panjang. Suaranya kayak gini kalau aku deketin ke telinga, kalau aku lagi males pakai si mic bawaan yang kedua ini. Soalnya ini bahannya apa ya, metal gitu ya, agak berat. Ya ini suaranya. Dan kalau pakai ini, nih aku langsung sambung aja ya. Cek. Nah ini suaranya kalau pakai yang di mic tambahan yang di earpiece-nya. Nah ini kualitas suaranya. Cek 111. Ya aku rasa sih cukup aja ya suaranya kalau cuma buat ngomong sama teman di game. Ya kadang-kadang beberapa kali itu waktu main game tuh aku suka lepas kayak gini sih. Habis itu aku pasang lagi. Soalnya lumayan sakit di daun telinga sini nih. Kalian bisa lihat lah. So segini aja kualitas suaranya kalau pakai mic yang dari headset Plexton G30. Aku lepas yang ini dulu ya. Nah ini kalau tak deketin ke telinga atau kedeketin atau dicantolin di telinga, apa bahasa Indonesia cantolin ya, inilah. Nah ini suaranya kalau biasa aku pakai ya mainnya kayak gini sih posisi pakai headsetnya kalau lagi main game. Ya kadang aku males juga masang yang ini, agak berat memang. Yo kira-kira gini suaranya. Ya seperti itu contoh suaranya. Cukup lah ya buat kalian ngomong di game itu. Suaranya juga enak-enak aja sih, nggak ada yang dipermasalahin lah. Kalian juga bukan nyanyi juga di PUBG, cuman sekedar ngobrol sama temen cukup lah. Dan untuk nelpon juga enak-enak aja sih si headset ini. So kalau untuk harga 160 ribuan, aku belinya di toko warna orange itu ya. Aku dapatnya di harga 160 ribuan. Intinya worth it nggak sih headset ini? Menurutku pribadi, menurutku sih itu worth it. Ya kalau untuk dari segi suara, ini di atasnya si G25, lebih powerful dari si Plexton G25. Kalau sama Plexton G20 kayaknya ini jauh banget sih. Ya kendalaku cuma di situ aja sih, di bobot earpiece-nya sendiri itu memang agak ngeganggu. Dan aku juga nggak bisa pakai nih headset lama-lama karena lumayan sakit di telinga. Itu pengalamanku sendiri, mungkin di kalian bisa beda. Dan kalau ini dibawa kemana-mana ya lumayan mencolok juga sih ya, soalnya bentuknya memang ini ya besar, dan ini cukup gede, cukup berat untuk sebuah mic. Aku nggak ngerti kenapa Plexton bikin yang gede banget yang di sininya. Kenapa nggak disamain sama yang Plexton G20 dan G25 gitu. Aku nggak ngertinya di situ aja sih. Soalnya nih menurutku cukup berat, makanya dikasih pengait sama si Plexton. Kalau nggak isi pengait berasa kok agak-agak ketarik gitu si headsetnya, itu agak-agak
jatuh ketarik ke bawah gitulah, agak berat gitu intinya. Ya menurutku sih worth it aja kalau kalian suka. Dan kalau masih ada pertanyaan tentang headset ini, bisa tulis di kolom komentar. Makasih yang udah nonton video ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you.